Dan puncak dari apa yang diberikan oleh Allah, diantaranya nampak pada sifat-sifat yang diberikan pada Al-Quran. Maka sifat itu bukan sekedar menunjukkan keistimewaan Al-Quran dengan segala ragam kehebatannya, tapi juga memberikan pesan kepada kita bahwa di balik keistimewaan itu ada yang bisa kita raih dan kita manfaatkan dalam kehidupan kita. Apa di antara sifat itu adalah rahmat. Rahmat adalah sifat yang melekat pada Al-Quran. Ada nama, ada sifat. Telah kita bahas dan telah kita tuntaskan. Di antara sifat itu, namanya adalah rahmat. Ketika Allah menyebutkan Quran itu memiliki sifat rahmat, maka diberikan penjelasan di antara rahmat itu, ada yang keistimewaannya bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia sampai dengan ke akhirat. Bentuk pertama, ampunan dari dosa. Dalilnya Quran surah ke-39 ayat 53. Itu sudah kita bahas. Maka dapatkanlah itu semua. Yang kedua adalah penyembuhan dari sakit. Bahkan level sakit yang menurut medis tidak ada obatnya, menurut klinis mustahil disembuhkan. Kata Allah, ketika saya akan menembuhkan penyakit seperti itu, saya turunkan dulu rahmat saya, baru kemudian saya berikan kesembuhannya. Dalilnya contoh di Quran surah ke-21 ayat 83 sampai 84. Contoh Nabi Ayyub alaihi salam diuji dengan penyakit yang tidak pernah dialami oleh umat sebelumnya, tidak akan dirasakan oleh orang setelahnya. Maka ketika Allah sembuhkan, Allah berikan rahmat terlebih dahulu, baru kemudian disembuhkan dengan kesembuhan yang sangat luar biasa. Pada hari ini kita akan ambil bagian yang ketiga dengan cepat, yaitu bagian dari rahmat yang memudahkan kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala saat dihadapkan pada situasi yang sangat sulit. Ya, jadi sifat yang ketiga atau makna ketiga dari kata rahmat itu yang menjadi sifat dari Al-Quran adalah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala saat kita mendapatkan kesulitan yang mungkin menurut manusia sudah tidak ditemukan lagi solusinya. Maka seperti apa keterangannya dalam Al-Quran? Bagaimana amalannya dilakukan? Itulah jumpa di malam ini untuk kita membahasnya. Selain nanti ba'da isya kita coba akan kondisikan supaya mudah kita mempelajari apa yang kita akan gali pada malam hari ini. Ya, saya bermohon pada Allah, mudah-mudahan kita malam ini diberikan keluasan, kelapangan dan kenyamanan. Saya mohon maaf, barangkali kita akan ada penyesuaian-penyesuaian dalam masa-masa ini untuk bisa menyempurnakan perluasan dari area masjid kita. Insya Allah dalam jangka waktu ke depan, bila ini sudah selesai, nanti sebagian jamaah sudah bisa mengisi lantai 1, lantai 2, sampai dengan ke atas, sehingga nanti insya Allah ada beberapa tempat-tempat yang bisa disesuaikan. Dan di mana Anda dapatkan di situ Anda bisa berteduh kemudian. Kalau ada malam hari ini yang kemudian mohon maaf mungkin tempatnya terbatas atau barangkali ada yang masih berdiri, saya perhatikan mudah-mudahan dengan berdiri itu ya walaupun barangkali belum sempat mendapatkan tempat duduk ya mudah-mudahan di situ ada pahala lebih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun itu juga nasib sebetulnya. Baik. Yuk kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian yang ketiga dari makna rahmat. Nampak ini? Oh, tidak nampak. Pentulisnya mana dia? Ah, ini. Rahmat. Ya, saya coba efektifkan apa yang bisa kita sampaikan. Makna yang ketiganya adalah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam situasi khusus ya. Yang sulit bagi manusia untuk bisa menyelesaikannya. Atau bahkan mustahil menurut manusia untuk keluar dari kesulitan yang dimaksudkan. Ya, ini sifatnya bukan cuma kesulitan biasa. Maaf, makanannya itu terbatas, bahkan sulit didapatkan. Tempatnya mungkin terasa sempit. Jadi ini dari berbagai sisi memang susah, sulit luar biasa. Nah, ada amalan-amalan saat Anda dilanda kesulitan demikian, Al-Quran memberikan amalan. Di antaranya menunjuk pada nama Al-Quran dengan menyebutkan nama rahmat yang ketika dikerjakan Allahu Akbar, maka Allah akan mudahkan walaupun tinggal dalam keadaan yang susah tapi hidup Anda terasa mudah. Seperti apa gambarannya? Mari kita turunkan dulu beberapa ayat-ayat turunannya. Satu, tadi teman-teman sambil menunggu Anda bacakan surat apa tadi?
Al-Kahf. Apa artinya Al-Kahfi? Gua. Belum tentu. Karena gua disebutkan dengan 2 nama dalam Al-Quran. Mari kita lihat nanti pelan-pelan. Yuk, Quran surah ke-18 Al-Kahf. Doanya di ayat ke-10. Jawabannya di ayat ke-16. Lebih sulit daripada ini. Ikan paus. Quran surah ke-21. Dibentuk doanya. Ayatnya masuk di ayat 87 sampai 88. Ini langsung kalimat menggunakan rahmat. Ini doa pamungkasnya. Ya, saya mau cerita sebentar. Antum tadi alhamdulillah Allah berikan kesempatan, jarang-jarang kita dapatkan malam sebelum kajian kita memulai dengan membaca surat Al-Kahf. Saya bermohon pada Allah semoga diberikan pahala lebih yang setiap hurufnya insya Allah lebih daripada 10 kebaikan. Ya. Anda sampai ke ayat 10. Maka di ayat 10 itu Allah kisahkan pembuka kisah tentang beberapa orang pemuda. Ya, pemuda ini bukan pemuda biasa. Anak-anak muda yang dengan semangat yang tinggi ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini agak berbeda nih, ya, bukan pemuda kebanyakan. Biasanya kalau orang sudah beranjak dari remaja kepada pemuda, itu kan dunianya ingin dunia eksistensinya itu tampil. Ingin menampilkan keberadaan dirinya, ingin diakui. Ada yang ingin diakui dengan cara yang benar, tapi tidak sedikit ingin menampilkan pengakuan dari orang lain dengan cara yang salah. Ikut tawuran, bukan karena ingin tawurannya, tapi ingin diakui bahwa saya ini sudah mulai naik kepada kedewasaan. Ada yang ikut misalnya mohon maaf, ya, konsumsi hal-hal yang tidak dibenarkan. Minuman keras, ada yang menggunakan narkotik, ada yang macam-macam. Sebagian dari mereka motivasinya untuk menunjukkan kepada orang lain, saya sudah mulai dewasa. Ada lagi yang lain, mohon maaf, sudah mulai mengkonsumsi yang tidak biasanya dikonsumsi. Ada yang merokok, ada yang macam-macam. Sekarang kalau ditanya, bukti kedewasaan, merokok, dan seterusnya. Ada sesuatu yang kurang tepat ketika itu digunakan dalam dunia kedewasaan. Jadi sebagian anak-anak muda, dunianya ketika ingin eksis, dipahami, dia akan mendekat pada sesuatu yang tidak biasa. Tapi yang ini lain, pemuda ini tidak seperti kebanyakan. Ini pemuda yang disifati oleh Nabi melalui satu hadis yang cukup panjang, tapi Nabi memberikan jaminan. Pemuda semacam ini kata Allah melalui lisan Nabi SAW, dia memiliki sifat yang luar biasa dan nanti saking luar biasanya di akhirat nanti saat suasana hisab begitu menegangkan, orang itu sudah nggak peduli, sudah nggak ingat maksudnya mau surga atau neraka, yang penting cepat dihisab. Saking dahsyatnya, capek, panas, keringat sudah bercucuran. Dan orang sudah mengatakan, cepat hisab, cepat hisab. Tapi ada 7 golongan yang santai aja. Nungguin santai gitu. Masya Allah. Kelasnya spesial. Sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillin yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada saat orang lain merasakan kesulitan dalam suasana hisab. Siapa 7 golongan itu? Di antara mereka ada orang-orang disebutkan oleh Nabi, syabun kana qalbuhu muta'alliqan bil masajid. Ada anak-anak muda, ada orang-orang yang menjelang dewasa. Ini agak unik. Orang lain sibuk dengan dunia kedewasaannya untuk menunjukkan eksistensinya, tapi orang-orang ini justru hatinya terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hatinya terikat dengan masjid. Masjid itu kalau disebutkan dalam Quran atau dalam hadis, itu gambaran syiar yang mendekatkan dengan Allah. Jadi kalau disebutkan masjidnya, maksudnya jalan untuk mendekat kepada Allah. Ya, antum mau sholat misalnya, ya bahasa Qurannya kalau ada panggilan dari masjid, maksudnya sholatnya. Quran surah ke-7, misal ayat 31. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, kalau ada panggilan dari masjid, kenakan penampilan terbaikmu. Maksudnya apa? Maksudnya untuk bersiap-siap menunaikan sholat, pendekatan kepada Allahnya. Jadi ada pemuda-pemuda ahli masjid. Kalau bahasa sekarang, ada pemuda Real Madrid, ada pemuda Real Masjid. Nah, halo? Ya, ada pemuda Real Madrid, ya baru menang dengan Ajax Amsterdam 2-1, ya. Walaupun gol pertama Ajax tidak disahkan, ya dalam sundulan itu karena disinyalir Thibaut Courtois itu terhalangi oleh salah seorang di menit ke-39. Apakah Ustadz nonton? Tidak.
Tapi saya baca, ya, supaya kalau orang nanya, saya jawab. Dan saya tunjukkan, tahajud gak tadi malam? Paham? Baik, ada pemuda rel masjid. Maksudnya hatinya terikat dengan Allah. Dia nggak suka kalau kumpul-kumpul ada yang Allah kemudian tidak sukai, dia hindari. Dipaksa-paksa ikut, dia menolak. Kadang-kadang dengan cara yang halus untuk menghargai orang lain, lalu dia berdakwah dengan cara yang lebih lembut. Diajak misalnya main ke diskotik, aduh mohon maaf nih, perut saya sedang nggak enak, nanti saja ya. Wah, begitu dia hindarkan, dia berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkan teman-teman saya dari pergaulan yang tidak baik itu. Kemudian pelan-pelan dia ajak, dia pergi ke masjid, dia pergi untuk ibadah. Diajak ke tempat maksiat, dia tinggalkan. Diajak kumpul-kumpul gak jelas, dia jauhi. Bahkan yang paling dahsyat, ketika dipaksa mereka ini untuk kemudian mengikuti apa yang diinginkan oleh orang-orang untuk berbuat yang tidak baik, mereka menghindari itu walaupun taruhannya adalah nyawa. Pernah terjadi di satu masa, ada pemuda yang sudah mulai tumbuh dewasa. Dalam bahasa Arab disebut dengan fata. Fata, kemudian alif bengkok. Jamaknya disebut dengan fityah, fityatun. Beberapa orang pemuda. Nah, kalau beberapa sudah lebih daripada 3, ya kalau fityah itu sudah lebih daripada 2, bisa 3, 4, 5, bisa 6, 7 atau lebih daripada itu. Fityatun. Jadi ini menarik nih teman-teman, ini manhaj dari Quran. Ya kata Al-Quran, ada beberapa pemuda kompak, bikin grup. Loh, kalau nuansa sekarang pemuda, pemudi, ya yang akhwat, yang teman-teman ikhwan, ya itu kompak bikin grup mereka. Bikin grup untuk menjadi soleh. Kalau sekarang ada pemuda hijrah, ada pemuda hijaiyah gitu kan. Nah, ada pemuda lain lagi gitu kan. Ada macam-macam lah. Pokoknya dibikin grup-grup bagaimana caranya dekat dengan Allah. Ya, 1 bikin, 2 bikin, 3 bikin, 4 bikin. Ternyata isyarat dalam Al-Quran, kalau orang-orang ingin mendekat kepada Allah dengan gerakan berjamaah, itu setidaknya akan lebih mudah dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Beda kalau antum sendiri-sendiri, ke masjid masing-masing, ke taklim masing-masing, itu suasana kenikmatannya gak terlampau terasa. Coba dah kalau antum bikin grup misalnya, ya grup berangkat ke pengajian, orang-orang yang dari Tangerang kumpul bareng-bareng, teman-teman yang dari BSD kumpul bareng-bareng. Baik BSD yang asli dari Tangerang ataupun yang Bekasi sonoan dikit, ya ada Tambun, di Tambun itu nanti ada kampung Cerewet, kampung Siluman, kampung macam-macam, kumpul jamaah pemuda kampung Siluman. Wah, datang. Betul ada itu, nggak percaya main ke Tambun, ada kampung Siluman. Saya pernah datang pertama kali dari Libya ke Indonesia, kemudian ke Bekasi berdakwah, ada undangan berdakwah di kampung Siluman. Undangannya datang Ustadz Adi hafizahullah. Ya kami berharap Ustadz berkenan mengisi ya materi ceramah, tempatnya di kampung Siluman. Saya bilang siapa pesertanya ini? Begitu nyampe ke sana ternyata alhamdulillah manusia. Ada lagi kampung Cerewet dengan sampingnya. Nah, saking kagetnya bunyi itu isyarat. Menunjukkan masuk waktu Isya. Jadi pertama Quran mengisahkan ada para pemuda yang sangat hebat, mereka kompak bikin grup untuk mendekat kepada Allah. Tapi ternyata ketika ingin mendekat itu, mereka mendapatkan ancaman dari salah seorang raja yang zalim. Kalau kamu berlari dari saya, kami akan eksekusi. Kemanakah mereka pergi? Apa doa mereka? Seperti apa pertolongan Allah? Itu yang kita saksikan setelah menikmati dan menunaikan salat Isya dengan khusyuk insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun anda berada, alhamdulillah kita telah menunaikan salat Isya berjamaah waktu Indonesia bagian barat, tersambung dari Masjid Al-Ihsan PTM VJS dari Bekasi. Kita bermohon pada Allah semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita semua mendengar berita bahwa di antara tokoh kita di Indonesia yang juga beliau adalah termasuk dari jajaran pemimpin bangsa ini yang pernah memimpin bangsa Indonesia, Presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak Haji Susilo Bambang Yudhoyono, yang saat ini keluarga beliau tengah mendapatkan ujian, yang istri beliau Ibu Haja Ani Yudhoyono tengah diuji dengan satu penyakit yang beliau sampaikan adalah
kanker darah. Maka kita bersama-sama menyampaikan dalam kesempatan kali ini, ya, kami menyampaikan dukungan berupa motivasi dan doa kepada keluarga besar Bapak Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Semoga Allah memberikan kesembuhan terbaik bagi Ibu Ani, dan semoga memberikan kesabaran terbaik bagi keluarga yang juga sekarang sedang mendapatkan ujian. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa sifat ujian sakit itu hanya ada dua. Yang pertama, Allah memberikan sakit untuk memberikan kebaikan-kebaikan, menggugurkan dosa-dosa yang mungkin pernah dikerjakan. Dengan sakit itulah Allah berkenan kemudian menjadikan kita lebih baik dalam pandangan Allah. Atau yang kedua, Allah ingin mencintai lebih hambanya seperti Allah tunjukkan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Maka saya berkhususan kepada Allah, kalau bukan Allah ingin kemudian memberikan yang terbaik untuk Ibu Ani dan juga menghilangkan segala hal-hal yang kemudian menurut Allah itu keliru, atau ada yang kedua, Allah sedang mencintai dan ingin menaikkan derajatnya. Sekali lagi, kita sama-sama tersambung dari Bekasi, memberikan dukungan, semoga Allah memberikan kesembuhan terbaik, dan juga pada saudara-saudari kita dimanapun berada yang tengah diuji dengan penyakit. Mari kita lanjutkan. Rahmat yang ketiga, yang menjadi pertalian dari makna sifat Al-Quran, bisa berarti pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala dalam situasi tersulit yang nyaris mustahil kata sementara orang itu bisa mendapatkan solusinya. Maka dikisahkan ada beberapa pemuda yang tadi kita bahas sebelum kita menunaikan sholat Isya. Mereka kompak membuat grup supaya mereka dekat dengan Allah. Tapi tak diduga ternyata kekompakan mereka untuk mendekat kepada Allah tidak mendapatkan sambutan positif dari orang-orang yang punya kemudian kuasa di sekitarannya. Sampai rajanya memaksa rakyatnya untuk tunduk pada peraturan yang zalim itu, hingga para pemuda ini kompak untuk meninggalkan wilayah yang dimaksudkan, berlindung mereka. Ini memang fitrah. Jadi sunnahnya begini, kalau Anda berada di lingkungan yang lingkungan ini aman untuk menunaikan ibadah, nyaman Anda untuk mendekat kepada Allah, sholat nyaman, taklim nyaman, ada di masjid nyaman, ada AC-nya tenang, AC mati bisa kipas-kipas ya, tapi masih nyaman. Nah, maka kalau semua tempat itu mendapatkan sifat demikian, sifatnya kata Nabi, jangan hijrah, jangan pindah. Hadisnya jelas, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah terbuka tempat itu. Di tempat itu muncul kemudian kemudahan-kemudahan untuk mendekat kepada Allah. Walaupun hadis ini ada yang mengartikan Fathu Makkah, tapi maknanya menjadi luas. Dalam Fathu Makkah itu Makkah dibuka, yang sulit ibadah jadi hilang, berhala-berhala dikeluarkan, nikmat tawaf nikmat, sholat nikmat, segala nikmat, bahkan pahala jadi 100.000 ketika sholat di Masjidil Haram. Maka orang yang mendapatkan itu jangan pindah lagi. Kenapa? Saat dia ada di situ pahalanya meningkat, akses ibadahnya kuat, tiba-tiba pindah ke tempat lain yang belum tentu mendapatkan kenikmatan serupa. Rizki itu udah diatur, tapi kan yang belum teratur pahalanya dan surganya. Nah ini yang jadi persoalan. Udah tinggal di Mekah, pindah ke Bogor misalnya, ya. Nah walaupun di Bogor pun enak, sejuk, nyaman gitu kan. Tapi kalau itu membuat Anda bekerja lagi 2 kali lipat untuk mendapatkan kenikmatan semula, maka yang terbaik tinggallah di tempat itu. Sama persis hikmahnya, bukan hanya Mekah, Anda sekarang mendapatkan pekerjaan. Di tempat itu sholatnya enak, baca Qur'annya nyaman, kebutuhan hidup terpenuhi. Maka kalau bisa jangan pindah pekerjaan, karena tidak mudah merangkai itu kembali. Tapi kalau di situ Anda kesulitan, ada gangguan, sering diajak maksiat, datang ke tempat-tempat yang tidak dibenarkan, bahkan mohon maaf menjauh dari kedekatan kepada Allah. Mau sholat susah, mau baca Quran dilarang, tempat-tempat penuh dengan maksiat. Maka sunnahnya pergilah ke tempat lain untuk mendapatkan kemudian nuansa-nuansa kedekatan kepada Allah. Maka para pemuda ini menempuh sunnah yang kedua, karena pada kondisi yang pertama sudah tidak memungkinkan. Maka berangkat mereka mencari tempat berlindung, itu pun dikejar-kejar oleh pasukan raja yang dimaksudkan. Maka dalam tempat perlindungan ini apa yang mereka dapatkan? Belum sempat menemukan tempat untuk berhijrah, yang ada di hadapan hanyalah sebuah gua. Gua dibagi 2 bagian. Ada gua yang sifatnya ruangannya itu terlampau sempit, yang mungkin hanya bisa dihuni, maksudnya ditinggali, dimasuki oleh 1-2 orang saja. Kalau 1-2 orang cukup ada di dalamnya,
Maka guanya dalam bahasa Arab disebut dengan gharun. Gharun. Idhuma fil ghar. Gharun. Karena itu Nabi pernah bertahanuf di salah satu gua di Gunung Cahaya. Gunung bahasa Arabnya Jabal. Ya, cahaya nur, maka disebut dengan Jabal Nur. Jaraknya sekitar 6 sampai 7 km dari rumah Nabi. Melewati 5 bukit, saya pernah naik sampai ke atasnya. Maka Anda temukan di atas itu turun sedikit ke bawah. Jadi kalau ini misalnya guanya, ini misalnya gunungnya, sekitar 700 meter dari bawah ke atas, Anda sudah naik ke atas sini, turun sedikit ke arah sini. Begitu Anda turun ke sini, temukan gua di sini. Batu-batunya menghadap ke arah Ka'bah, ke kiblat begini. Nah, di sini ada ruangan. Dan ruangannya nggak terlampau luas, cuma cukup untuk 1-2 orang. Maka di situ disebut, nanti ada tulisan di atas ya, gharu Hira, gua Hira. Bahasa Arab yang menggunakan kata gharun. Tapi kalau dalamnya agak luas, bisa beristirahat, ya, bisa selonjoran kaki sambil tiduran. Bukan cuma 2 orang, 3, 4, 5 orang, 6 orang, 7 orang, misal. Beberapa orang bisa masuk. Maka itu kemudian istilahnya berubah dari kata gharun menjadi kahfun, kahfun, kahfun. Kahf. Kalau yang dimaksudkan gua yang ini bukan gua yang lain. Yang dimaksud yang ini nih guanya, bukan gua yang lain. Guanya ada di tempat ini, bukan di Indonesia, bukan di Karangbolong, bukan di NTB, bukan di mana-mana, tapi di tempat ini. Ada yang menduga di bagian dekat Yordania. Ada yang menduga di tempat yang lainnya. Yang penting ditetapkan di tempat ini bukan yang lain. Maka tambahkan alif lam ke dalam kalimat itu. Menjadi Al-Kahf. Al-nya ma'rifah untuk mengkhususkan. Gua yang ini bukan yang lain. Surah ke-18 disebut dengan surah Al-Kahf. Untuk memberikan pesan. Ada gua khusus. Bukan gua yang lain-lain. Gua tertentu yang di dalamnya luasnya cukup untuk beberapa orang. Itulah yang ditemukan oleh para pemuda tadi. Ketika berlindung dari kejaran raja yang zalim dan pasukannya, mereka menemukan gua itu. Maka dirangkai itu informasinya oleh Al-Quran. Di Quran surah dengan namanya surah ke-18. Al-Kahf. Ini inti surahnya. Perhatikan baik-baik. Lihat ayat 10-nya. Idh awal fitsyatu ilal kahfi. Lihat baik-baik. Idh awal fitsyatu ilal kahfi. Tadi saya terangkan. Kalau satu orang disebut dengan fata. Fata. Innal fata man yaqulu ha anadha wa laysal fata man yaqulu kana abi. Pemuda yang hebat itu ialah pemuda yang mandiri, yang mengatakan, "Nih saya bertanggung jawab. Kalau ibadah saya kerjakan, diberi amanah saya tunaikan." Bukan pemuda yang mengatakan ketika disoal, "Nih bapak saya. Kenapa kamu begini?" "Jangan macam-macam. Bapak saya begini ya, bapak saya begitu ya." Nah, itu kalau yang seperti itu bukan pemuda. Satu orang fata, banyak orang fityah. Ada beberapa pemuda ketika berlindung tiba-tiba mereka menemukan tempat cuma satu gua cukup untuk beberapa orang. Maka kata Quran idh awal fityatu idh. Ini persoalannya. Orang selalu mengatakan idh itu dengan 2. 1 ingat, 2 ketika. Idh ketika, idh ingat. Padahal kata idh itu bukan sekedar menunjuk makna ketika pada sesuatu yang telah berlalu atau ingat pada sesuatu yang ingin diingat. Tapi kata iz dalam ilmu nahwu juga menunjuk makna pahami, dalami, pelajari. Seakan-akan Allah ingin katakan pada kita, "Hei, saya mau kisahkan pada kalian kisah para pemuda yang berlindung di gua karena kejaran orang-orang yang ingin menzalimi. Tidak ada tempat lain kecuali gua ini. Lalu kalian pelajari ya, pelajari, pahami, dalami." Ketika mereka cuma menemukan gua itu yang cukup untuk beberapa orang itu, persoalannya, maaf, makanan, bekal tidak mencukupi. Saya mau tanya nih, kalau di gua itu terang atau gelap? Tuh dari mana? Siang terang, malam gelap, atau siang cahaya tidak ada, gelap, tidak masuk gelap. Yo, sekarang mari kita lukiskan suasananya. 1, kita sepakati dulu, gua itu tidak terlampau luas seperti kita sekarang. Walaupun cukup beberapa orang, ya namanya gua, ya gua. Walaupun cukup beberapa orang, ya gua. Maksudnya apa? Ya tempatnya pasti terbatas. Yang kedua, suasananya nggak seperti di rumah. Ya gua, nggak percaya, masuk gua. Coba lihat. Bagaimana keadaannya? Belum tentu ada cahaya. Sekalipun ada, terbatas sifatnya.
Nanti kita lihat beberapa ayat-ayat turunannya. Terbatas, cahaya terbatas, bekal pun terbatas. Dan sangat dahsyat dari keterbatasan itu, kan mereka sedang dikejar-kejar. Kalau nampak ketahuan di hadapan, sudah. Taruhannya bukan sekedar ditangkap, nyawa taruhannya. Wafat. Maka mereka tidak ada pilihan lain kecuali bersembunyi di situ. Dalam keadaan ini, tempatnya di gua, keadaannya sangat terbatas, bekalnya juga terbatas, cahaya tidak banyak, singkatnya sulit, bukan cuma sulit, sulitnya adalah double, luar biasa. Awas, RS7, ruangan sangat sederhana sekali sehingga selonjoran saja susah. Sempit, sulit, dan ketika keluar taruhannya nyawa. Maka apa yang terjadi ketika dihadapkan pada seperti itu? Ingat, jangan lihat guanya. Karena nanti ketika Anda diberikan hikmahnya, Allah memberikan gambaran. Bukan guanya yang penting, suasananya yang mesti Anda ketahui. Karena ada orang gak masuk gua, masuknya rumah yang luas. Masuk rumah luas, tempat tidurnya enak, tapi dia gak bisa menikmati. Karena dia sedang dihadapkan pada persoalan seakan-akan dikejar sesuatu sehingga semua terasa sempit. Ke kantor, padahal mobilnya enak, naiknya Mercy, tapi rasa angkot. Selalu ada goncangan. Naik angkot ada goncangan, wajar. Ini naik Mercy yang tenang, tapi hatinya berguncang. Dagdikduk tidak karuan. Seperti di bahu jalan menemukan polisi. Tibalah rasa perasaan cinta itu. Cinta itu kan perasaan dagdikduk, kan ada tegangan tinggi. Terbagi dua bagian. Cinta yang mendekat kepada jodoh, yang kedua bertemu polisi di jalan. Oh. Nah, ini persoalannya apa? Orang tuh gelisah. Ada yang di pekerjaan, Anda ada persaingan, tiba-tiba ada yang ingin menyingkirkan Anda, dagangan Anda dijahili, Anda bahkan kemudian mau ada ancaman, ada macam-macam, ada yang dengan kedudukan, ada yang cuma di jabatan, ada bahkan yang di kampus, ada macam-macam. Sampai saking singkatnya, puncaknya secara singkat, Anda berada di situasi sempit, gelisah luar biasa. Makanan ada, tapi nggak bisa makan. Kadang di rumah tangga, ini kan aneh, hidup berdampingan, tapi saling bertolak belakang. Tinggal di rumah yang sama, tidur di kamar yang sama, tapi tidak saling sapa. Ya kadang-kadang mau makan gak enak, terasa sempit hatinya, keadaannya gak nyaman. Maka ini bocoran rahasianya. Ketika pemuda itu menemukan tempat yang demikian dengan segala suasananya, apa yang pertama kali diminta oleh mereka? Tuh lihat. Nih saya mau katakan, mereka gak minta teman-teman sekalian makanan. Rabbana atina min ladunka ta'aman. Ya Allah, mohon ya Allah, Engkau kan mencintai kami, kami beriman, berlari dari kezaliman untuk mendekat kepadamu ya Allah. Ini gua pasti enggak ada makanannya. Ya Allah, anugerahkan kami makanan. Tidak. Rabbana atina min ladunka nuran. Ya Allah, kami enggak ada cahaya nanti di gua. Mohon ya Allah, berikan kami cahaya. Tidak. Rabbana atina min ladunka kasuran. Ya, ya Allah. Ya kalau bahasa orang Indonesia misalnya kan. Ya Allah, kami nanti di sana gua tempatnya sangat keras ya Allah, maka mohon minimal adakan kasur di situ. Rabbana atina min ladunka kasuran, ya bisa. Minta. Tidak. Ternyata yang diminta bukan kenyamanan tidur, bukan makanan, bukan cahaya. Mereka meminta dengan satu kalimat yang kalau itu diucapkan semua diberikan. Mereka meminta dengan satu kalimat yang ketika itu diucapkan semua diberikan. Tidur alasnya keras, tapi dibikin tidur nyaman sampai nggak sadar 300 tahun kurang lebih tidur. Antum alas nyaman, 3 menit sekali bangun. Kenapa Pak? Mimpi ketemu siapa? Sate 200 tusuk. Bangun. Masalah lagi. Ini alasnya luar biasa keras. Alas keras, cahaya itu terbatas, makanan hampir nggak ada, tapi dibikin tidur nyaman, saking nyamannya 309 tahun. Wah, mau kayak gitu tidur 309 tahun? Tapi enaknya itu begini, enaknya begitu bangun nggak kerasa tidur itu udah lama, kayaknya baru tadi gitu. Ya, kan biasanya kayak gitu tuh kalau subuh mau bangun kan? Ya, subuh mau bangun duduk sebentar kan begini, nggak kerasa. Ya, baru duduknya jam 3, begitu begini lagi udah jam 5. Ya. Ada yang sangat nikmat, deep sleep namanya, tidur yang dalam, deep sleep. Cuma 5 menit tapi rasanya panjang gitu, Masya Allah. Itu luar biasa. Ada yang kebalik, panjang rasanya sebentar rasanya panjang, nikmat, berisi tidurnya. Yang mau saya katakan, bukan persoalan tidur dan lain sebagainya, kenyamanan Allah berikan. Ketika diminta satu, semua diberikan. Apa doanya? Lihat kalimatnya.
Rabbana atina billadunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Tuh, ketika Anda dihadapkan pada sebuah kesulitan tingkat tinggi, yang solusinya kata orang ini mustahil. Gimana masuk gua ke toiletnya gimana? 309 tahun. Anda bayangkan. Anda aja di sini kadang-kadang 2 jam gak betah. Ya, gak betah bukan karena taklim, kadang-kadang ke toilet tahan. Kalau ke toilet gak dapat tempat lagi gitu kan. Saya tahu saya. Saya paham. Ya. Ini 309 tahun semua diberikan kenyamanan oleh Allah. Kalau Anda mendapati situasi serupa yang kata orang itu sulit luar biasa, maka jalannya satu. Dibandingkan minta dunia, lebih baik minta rahmat kepada Allah. Mintakan rahmat. Begitu rahmat diturunkan, semua kesulitan hilang. Enak gitu. Nah doanya, catat doanya itu. Itu doanya. Di saat Anda dihadapkan pada kesulitan tingkat tinggi, entah itu persoalan di rumah tangga, entah itu di kantor, entah itu mungkin saat ada penyakit divonis yang luar biasa, entah itu ada persaingan dalam kehidupan bisnis, jabatan dan sebagainya, doanya khusus nih, catat yang tadi. Ya, karena hukum dari asbabun nuzul dalam ilmu tafsir, kaidahnya mengatakan begini, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Ibrah itu, pelajaran itu, hikmah itu, hukum itu jangan dilihat kepada sebab khususnya, tapi dilihat pada keumuman lafadznya. Allah memberikan gambaran lewat ayat ini dengan sifat yang umum. Kejadiannya menimpa beberapa pemuda tadi, tapi hikmahnya diberikan pada orang-orang di masa yang akan datang. Kalau Anda punya kejadian yang sifatnya serupa, walaupun tempatnya beda. Dia di gua, Anda di kantor. Mereka di gua, Anda di rumah tangga. Mereka di gua, Anda di perusahaan. Tapi sifatnya serupa. Sulit, sakit, ada tantangan, terancam. Maka doanya sama. Apa itu doanya? Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina. Begitu cara ngajinya tiap malam Jumat. Bukan cuma dibaca. Dibaca itu dapat pahalanya. Dapat kita. Tapi kita harus mendapatkan hikmahnya. Kenapa tiap Jumat kita disunnahkan membaca surat Al-Kahf? Karena di situ ada kemudahan-kemudahan yang kalau Anda pelajari setiap Jumat selesai urusan Anda. Ya Allah tunggu tuh, ada yang setiap saat, ada setiap waktu, ada yang sepekan sekali. Makanya nanti saat Jumatan pun itu ketika suami datang Jumatan, Bu, Ibu persiapkan pakaiannya, parfum terbaiknya, ya kemuliaannya, dan ingatkan sebelum berangkat, Pak, sayang, titip doa ya untuk keluarga kita. Titip doa ya untuk kelancaran anak kita. Titip doa ya, insya Allah papa juga lancar bekerja. Dan titip doa ya untuk cinta kita sampai ke surga. Catat. Cina. Ini pasti belum nikah. Insya Allah saya doakan ya. Ya, bisa menikah minimal 2 hari sebelum kiamat. Nah, catat doanya ya. Jadi hafalkan doanya, tapi cara mintanya bukan cuma di lisan. Kalau di lisan juga semua orang bisa. Bahkan semua orang baca. Dan kebanyakan orang sekarang ketika berdoa tidak dengan rumusnya. Kan saya katakan di pertemuan lalu. Lihat rumus berdoa ini, lihat rumusnya, lihat sifatnya. Buka Quran surah 7 ayat 205. Ini caranya. Cara memintanya. Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifata wa dunal jahli minal qaul. Wa dunal jahri minal qaul. Lihat baik-baik. Wadhkur rabbaka. Ayat ini berbicara tentang doa. Dan mohonlah kepada Rabbmu. Doa, minta. Nah, kalimat doanya dengan zikir. Sedangkan zikir itu adalah segala yang mengingatkan kepada Allah. Salat disebut zikir karena saat salat kita diminta ingat Allah. Bukan ingat WhatsApp, bukan ingat kunci mobil, bukan ingat makanan, bukan ingat snack, bukan ingat macam-macam. Begitu sholat yang diingat Allah. Makanya di Abu Daud nomor hadis 857, Anda katakan Allahu Akbar. Sekarang ini cuma Allah yang agung, yang lain nggak ada. Buang urusan dunia ke belakang. Dia begitu Anda takbir, buang urusan dunia ke belakang. Yang diadakan cuma Anda khusyuk mengingat Allah. Allahu Akbar. Semua hanya Allah yang Akbar. Maaf, yang lain tidak. Kebanyakan orang tidak khusyuk itu, lisannya mengucapkan Allahu Akbar, tapi di pikirannya apa yang terjadi? Maaf, duren hu akbar, juz al-pukat hu akbar. Maaf,
Facebook, Allahu Akbar. WhatsApp, Allahu Akbar. Handphone, Allahu Akbar. Saking diagungkannya handphone, kadang-kadang ada orang yang sudah siap ngangkat dalam sholat. Sengaja diaktifin handphonenya. Karena ada janji dengan temannya. Begitu takbir, Allahu Akbar. Tang ting tung ting, tang ting tung, tang ting tung ting, tang ting tung. Halo? Gimana gitu Anda menduakan Allah dalam ibadah? Maka sholat disebut dengan zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Tunaikan sholat sebagai zikir kepadaku. Maksud zikir itu ingat. Maka saat Anda berdoa, kenapa di ayat ini doa disebut zikir? Maka ketika Anda bermohon itu sepenuhnya hadirkan kekhusyuan untuk mengingat Allah. Khusyukkan hati Anda. Dia bukan cuma di lisan. Hati Anda tuh fokuskan. Hati Anda, pikiran Anda, mohon. Sambungkan. Bikin Anda sebuah jaringan yang mantap. Sinyalnya langsung terhubung kepada Allah. Frekuensinya samakan. Maksudnya apa? Hadirkan kekhusyuan. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Makanya bahasanya nafas. Yo, jiwamu itu hadirkan. Fi nafsika, hadirkan dalam jiwamu. Jangan cuma lisannya yang bicara, tapi hatinya kemana-mana. Maka hadirkan dalam jiwa Anda kekhusyuan untuk memohon kepada Allah. Minta sepenuh hati. Tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri. Mohon dengan khusyuk, dengan tawadhu. Dan barangkali Anda mohonkan dengan penuh harapan. Takut kalau itu tidak terijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka memohon dengan khusyuk kepada Allah. Rabbana, atina billadunka rahmah. Ya Allah, sekarang ini tidak ada yang bisa menolong kami. Semua mengatakan kami nggak bisa bersembunyi. Ya Allah, kami paham. Kami sangat yakin ya Allah. Ketika semua tidak bisa mengatasi, hanya Engkau yang mampu kemudian menjawabnya. Makanya kalimatnya milladunka, dari sisimu saja, bukan yang lain. Sama dengan Nabi Zakaria, ketika semua mengatakan, ya Allah, mereka mengatakan aku nggak mungkin punya keturunan. Maka kalimat yang menggunakan milladunka. Quran surah ketiga ayat 38. Ya, hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli milladunka dzurriyyatan thayyibah. Milladunka, ya Allah, mereka mengatakan aku nggak mungkin punya keturunan. Maka aku mohon ya Allah, ketika mereka mengatakan mustahil, aku mohon darimu saja. Darimu saja. Maka Anda coba hadirkan suasana itu. Misal, di perusahaan sedang ada persoalan. Di rumah tangga ada persoalan. Maka Anda panjatkan dengan khusyuk kepada Allah. Ya Allah. Alhamdulillah. Mereka katakan ini mustahil, ada solusinya. Ya Allah. Nampaknya mereka katakan tidak ada harapan. Mereka katakan tidak mungkin ya Allah. Tapi hamba yakin Engkau yang tidak punya batas dalam pemberianmu. Maka ketika mereka mengatakan mustahil, tolong tunjukkan kepada mereka ya Allah, bahwa Engkau yang paling kuasa atas segala sesuatu. Kalau hamba langsung memohon kepadamu, tidak Engkau kabulkan juga. Lantas tunjukkan kepada hamba, kepada siapa hamba mesti meminta. Buktikan kepada mereka ya Allah, bahwa Engkau Tuhan yang tidak punya batasan. Yakinkan kepada mereka ya Allah sebagai asbab hidayah untuk mereka. Rabbana atina min ladunka rahmat. Berikan rahmat kepada kami. Wahayyi lana min amrina rasyada. Dan berikan petunjuk kepada kami untuk mendapatkan solusi dari persoalan kami. Jadi lihat penempatannya, begitu rahmat turun, wahayyi lana min amrina rasyada. Dan siapkan kami untuk menerima petunjuk menyelesaikan masalah kami. Di solusi turun setelah rahmat diberikan. Anda tahu apa jawabannya? Begitu doa selesai dipanjatkan dengan khusyuk, tidak pakai lama. Tidak menunggu lama. Anda pesan ke restoran mengatakan, jangan pakai lama ya. Lama. Pak, orange juice ya. Siap Pak. Berapa harganya? 30.000. Ya udah. Kalau es jeruk berapa? 15.000. Avocado ada? Ada. Berapa? 50.000. Kalau jus alpukat 25.000. Ya udah, saya pesan Jennifer aja. Ya. Apa Jennifer? Jeruk nipis peras. Ya. Pakai es enggak? Pakai. Kalau pakai es, top es. Ya. Pesan, nggak pakai lama. Datang dengan proses. Doa tidak. Ketika Anda minta dengan khusyuk kepada Allah, itu sepersekian detik langsung turun jawaban. Jawabannya di ayat ke-16. Wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi. Nggak cukup sampai di situ. Yansyur lakum rabbukum min rahmatihi. Coba buka ayat 16 ya. Wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah. Tadi kan kalimatnya. Dan ketika kalian berlepas diri dari mereka itu, karena mereka berbuat zalim, memaksa engkau menyembah Tuhan mereka, memaksa engkau berbuat maksiat, maka kalian tinggalkan mereka untuk menyembah Allah, untuk mendekat kepada Allah saja, perbaiki diri. Anda di pekerjaan tiba-tiba keluar,
karena meninggalkan sesuatu yang Allah larang, kemudian tiba-tiba jatuh Anda, maaf, jatuh ke titik nadir, bahkan terlibat misalnya ada pinjaman belum terlunasi, ada macam-macam yang sulit, tapi niat Anda untuk memperbaiki diri, maka apa yang mesti Anda lakukan? Anda berwudu, Anda perbaiki diri Anda, datang ke masjid, tunaikan sholat, dalam sholat sujud minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, Engkau yang berjanji kepada setiap hambamu, ketika hamba meninggalkan maksiat untuk menujumu, maka Engkau akan berikan rahmat kepada hamba. Maka seperti Engkau telah berikan kepada orang-orang sebelum hamba rahmatmu, ya Allah, hamba mohon. Atina min ladunka rahmah. Maka turun jawaban dari Allah. Persis jawaban kepada Nabi Ibrahim ketika beliau akan dikaruniai seorang anak dari rahim istrinya bernama Sayyidah Sarah. Nggak percaya? Buka Quran surah ke-19. Ya, dari ayat 45 sampai dengan 49-nya. Ketika sampai ke ayat ke-49, Allahu Akbar. Indah sekali jawabannya. Kalimatnya sama. Kalimatnya sama. Ketika engkau tinggalkan sembahan mereka itu Ibrahim, wa idh tazaltumuhum mimma ya'buduna illallah, ya, wa habna lahu Ishaq. Ketika engkau tinggalkan sesembahan mereka itu, dan apa yang mereka kemudian sarankan kepadamu, bahkan kau dicaci, kau dimaki, engkau dibakar, engkau diusir, engkau bertahan untuk mendekat kepada Allah, maka kami hadiahkan kepadamu sekarang sesuatu yang tidak pernah ditemukan sebelumnya. Kami beri kabar istrimu akan mengandung bayi yang sangat cerdas, namanya Ishak. Bahkan Ishak nanti punya keturunan lagi, Yakub. Bahkan Yakub punya keturunan Yusuf, sampai dengan ketemu dengan Imran. Imran kemudian melahirkan lewat istrinya Maryam. Maryam melahirkan Isa alaihissalam. Tuh lihat. Jadi kalau rahmat itu sudah turun, itu semuanya itu terus berlimpah datang. Maka Allah jawab di ayat 16-nya. Wa izi' tazaltumuhum wa ya'buduna illallah. Maka apa yang terjadi? Fa'wu ilal kahfi. Silakan kamu berlindung ke gua. Jadi yang tadi pemudanya itu, idh awal fityatu ilal kahfi. Mereka berinisiatif berlindung ke gua. Mohon sebelumnya kepada Allah. Maka turun jawaban dari Allah. Kamu pengen ke gua? Masuk ke gua. Udah gak usah kemana-mana, kata Allah. Yansur lakum rabbukum min rahmati, maka Allah akan turunkan kepadamu bagian dari rahmatnya. Tuh, Allah menggunakan kalimat min rahmatihi, bukan rahmatahu. Kalau rahmatahu semua rahmatnya turun ke situ. Tapi kalau min harfu tab'id, sebagian dari rahmat Allah. Begitu Allah turunkan sebagiannya, mungkin cuma 0,5%, mungkin cuma 1%, 0,5% aja cukup untuk memberikan kenikmatan pada mereka sebanyak 309 tahun. Antum dapat rahmat Allah sekarang, bertahannya bukan cuma buat besok, itu bisa bertahan sampai generasi ke-7 dari keluarga antum. 309 tahun. Siapa yang hidup di antara kita melewati 100 tahun? Kalau ada yang lewat, apakah lewat 150 tahun? Kalau ada yang lewat, apakah lewat 200 tahun? Ini kalau rahmat diturunkan, batas paling minimalnya di Al-Kahf 309 tahun. Dapat rahmat Allah, dapatnya cuma setetes, nikmatnya 309 tahun. Tuh. Jadi jangan lihat sulitnya. Kadang-kadang kesulitan itu dibuat oleh Allah untuk mendapatkan kenikmatan. Tuh kalau antum naik ke gunung, begitu menemukan tanjakan, harusnya antum gembira. Kenapa? Karena di depan pasti ada turunan. Jadi kalau orang paham dengan fikih di surat Al-Kahf ini, ketika Anda dihadapkan pada ujian, Anda nggak usah nangis berlebihan. Jangan takut. Karena kadang-kadang ujian itu diturunkan untuk memberikan rahmat yang lebih luas bagi antum. Antum tuh dibuat kuat dulu. Bikin nangis supaya ke depan gak keluar lagi air mata. Kebal antum dengan semua ujian yang ada. Itu cara memahaminya. Ini gak usah berkeluh kesah. Baru turun ujian yang kecil udah bikin status. Ya. Kamu kenapa sih? Kata suami. Istrinya pasang status. Ternyata dia tidak seperti yang aku kira. Terus yang paling gak enak ditungguin tuh ada komen gak ya? Kenapa jeng? Gak nyangka ya, nyangka. Jadi, buat status tidak menyelesaikan masalah. Ya, tidak menyelesaikan masalah tapi nambah persoalan. Jelas ya? Maka bagian pertama, kalau antum diuji dengan persoalan, boleh jadi, jangan persoalannya yang dilihat, itu cara Allah untuk memberikan rahmat kepada antum. Sebab kalau nggak diberikan persoalan itu, rahmat nggak akan turun. Pemuda itu kalau nggak dapat tadi itu, kejar-kejaran sampai ke gua, mana mungkin turun rahmat Allah 309 tahun. Ikuti itu. Ya, saya tidak ingin mencontohkan pribadi, karena mungkin disangka nanti sesuatu yang tidak baik. Tapi banyak orang mempraktekkan demikian, dan itu berhasil. Coba lihat, antum kenal Buya Hamka? Kenal. Alhamdulillah. Ya, yang penting antum kenal lah, walaupun beliau nggak kenal antum. Ya, Buya Hamka.
Sempat beliau kemudian dalam episode kehidupannya dimasukkan ke dalam penjara. Tapi setelah beliau di penjara itu, bukan perasaan mengeluh, bukan dendam, bukan marah, bukan puncak dari emosi yang keluar, tapi syukur kepada Allah. Ketika ditanya bagaimana pendapat Anda Buya mendapatkan perlakuan seperti itu dimasukkan ke dalam penjara, beliau malah mengatakan, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada waktu, saya pengen ketemu presiden untuk mengucapkan terima kasih telah memasukkan saya pernah ke penjara dalam episode hidup saya, kalau bahasa kita sekarang. Kenapa? Karena ternyata di penjara itu saya bisa menyelesaikan tafsir Al-Azhar. Kalau saya nggak masuk ke sini, nggak jadi ini tafsir. Jadi cara melihatnya itu rahmat Allah, persis seperti ini nih, yang kita baca tiap Jumat itu. Bicara orang kalau kebiasaan baca Al-Kahf, spiritnya ada dalam jiwa, dia nggak akan gugur karena ujian-ujian. Walaupun sifatnya sakit, yang dia baca rahmatnya. Jadi kalau Anda terbiasa membaca Al-Kahf, paham maknanya, itu Anda akan senang melihat musibah, senang melihat ujian. Yang dilihat rahmatnya, bukan ujiannya. Masuk penjara malah senang. Tuh. Nabi Yusuf, begitu masuk penjara, nggak enak kelihatannya masuk, cuman ternyata malah minta beliau. Ya Allah, daripada banyak godaan, ya para sosialita yang menggoda saya sekarang, ya cantik-cantik luar biasa, dan itu udah banyak. Sosialita itu bukan cuma sekarang, zaman Nabi Yusuf udah ada. Senangnya kumpul-kumpul bicara yang gak jelas. Ya ada yang jelas ada, tapi ini contoh yang tidak jelas. Kumpul-kumpul di rumah salah satu pejabat, Imra'atul Aziz, istri Perdana Menteri. Hanya untuk membincangkan, mana sih si pemuda ganteng itu? Mana sih si ganteng itu? Katanya ganteng-ganteng Nabi ya? Iya, zaman sekarang ganteng-ganteng serigala. Ya. Begitu kemudian ditampilkan oleh Imra'atul Aziz, Yusuf keluar. Begitu keluar, disebutkan di Quran surah 12 ayat 29. Wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ya, ini sih bukan manusia, ini malaikat yang menyamar dalam rupa manusia. Lewat, tak sadar ketika lewat, jarinya kemudian tergores dengan pisau itu. Saking tak sadarnya melihat gantengnya Yusuf lewat. Begini. Tuh. Nabi Yusuf ganteng, Nabi tidak sombong. Begitu melihat ujian itu, ya Allah, lebih baik saya masuk penjara aja deh. Orang sekarang Nabi bukan, Rasul bukan. Ngaku ganteng, orang lewat, ibu-ibu gak kepleset, dia tantum itu kan. GR-nya luar biasa, semua ditampilin. Baik, kata Nabi Yusuf, ya Allah, akan lebih baik kalau saya masuk penjara aja. Ternyata pilihan masuk penjara itu Nabi Yusuf membaca rahmat Allah. Bukan melihat sulitnya. Lewat penjara itulah kemudian beliau bertemu dengan seseorang yang narapidana, dihukum di situ, kemudian bermimpi. Lewat mimpi itulah ternyata minta takwil ke Nabi Yusuf karena dilihat orang baik, orang soleh. Ditanya apa ini maknanya, dijawab oleh Nabi Yusuf. Ternyata jawaban itu yang mengantarkan beliau mendapatkan posisi jabatan di pemerintahan. Begitu rajanya bermimpi, ya ada 7 ekor kemudian sapi, dimakan 7 ekor serigala, semuanya dimakan habis, hancur semuanya, bingung menafsirkannya. Dukun-dukunnya sekitaran mengatakan itu paling mimpi buruk saja. Kok berulang-ulang terus-terusan? Ternyata narapidana yang bebas tadi, yang akhirnya melayani raja, membawakan airnya, minumannya, dia bercerita. Di penjara, ada seseorang yang bisa menakwilkan mimpi sukses waktu saya di sana ditakwilkan, saya akan berada di sini. Saya bermimpi saat di penjara, kata orang itu, kamu akan jadi pelayan raja. Yang teman saya, kamu akan dihukum mati. Dua-duanya benar raja. Siapa namanya? Yusuf. Ternyata begitu kedengaran itu dipanggil kemudian Yusuf, tolong panggil ke sini. Begitu ke sana kata Yusuf alaihissalam, saya akan datang kalau raja sendiri membebaskan tuduhan saya. Maka ketika datang dibebaskan tuduhannya, tapi yang paling penting begitu selesai tuduhan dibebaskan, kamu akan saya angkat jadi orang terdekat saya. Coba Anda bayangkan, kalau Nabi Yusuf tidak pernah diberi kesempatan masuk penjara, maka mustahil beliau kemudian akan mewujudkan mimpinya dari kecil yang pernah bermimpi itu, bahwa beliau punya jabatan di pemerintahan sampai bapak ibunya hormat pada masa itu sujud kepadanya. Maka takwil mimpinya saat kecil itu, ya beliau melihat ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Saya melihat 11 gemintang, 1 matahari, 1 bulan sujud kepada saya hormat. Hormat. Ternyata begitu diangkat jadi bendahara yang sangat hebat, punya kedudukan, bapak ibunya diundang dari Mesir datang kemudian. Datang dari Kanaan Palestina ke Mesir. Begitu datang, apa yang terjadi? Mereka langsung hormat kepada Yusuf alaihissalam sebagai bagian dari rakyat, hormat kepada penguasanya. Coba, kalau nggak pernah masuk penjara, nggak mungkin terjadi begitu. Tuh antum tuh jangan lihat senangnya aja. Kalau nggak ada sulit, yang nggak akan datang kesenangan. Rahmat itu rahmat. Jadi pertama, cara bacanya, syukuri setiap nikmat Allah. Kalau bertambah, syukuri. Kalau ada ujian, bersabar. Doanya ini. Jelas?
Satu tetesan rahmat Allah paling minimal 309 tahun. Jika diberikan lebih, maka berapa yang antum nantikan? Bisa melewati alam-alam selanjutnya. Nanti saya berikan rahasia ya. Ada yang kalau antum amalkan, itu 3 alam dijamin. Dunia diberikan, alam kubur dilimpahkan, di akhirat antum saking gembiranya sampai lompat-lompat. Tuh, betul sekali. Betul. Ya itu. Ya. Paham? Apa itu? Nanti belakangan. Teruskan, terakhir. Ini sudah, amalkan ke sini. Sekarang bagian terakhir. Ini sudah menyakiti fisik nih. Udah main fisik. Yang tadi masih ancaman, dikejar-kejar, masih bisa ngindar. Kalau yang ini, fisiknya udah dipegang. Diancam. Bahkan luar biasa. Udah mengalami kontak fisik. Kejadian ini, kontak fisiknya dilemparkan ke laut. Dimakan ikan paus. Psh, masuk tuh. Saya mau tanya pada antum. Kalau masuk ke perut ikan paus, sempit atau luas? Saya tuh penasaran dengan antum. Antum itu siapa sebetulnya? Buya Hamka kenal. Masuk perut ikan paus punya jawaban. Luar biasa. Ini gelas aja dengar jawaban antum sampai keringetan tuh. Masuk perut ikan paus, nggak akan pernah ada yang jawab luas. Yang terbayang pasti sempit, walaupun Anda belum pernah masuk ke dalamnya. Masuk ke perut ikan paus, terang atau gelap? Tuh, gelap. Sudah pernah masuk, Bu? Belum, Ustaz. Tapi kita bisa bayangkan. Karena nggak ada cahaya di sana. PLN pun nggak bisa masuk. Nggak, saya kebayang. Kalau ada inovasi PLN, petugas PLN berdasarkan kisah Nabi Yunus ingin memasukkan listrik ke dalam perut ikan paus. Bagaimana cara masangnya? Nggak ada listrik. Cahaya tidak ada, berarti gelap. Awas, dalam bahasa Arab, gelap itu sesuatu yang zulma. Zulama yazlimu zulman, gelap. Minal zulumati ilan. Sempit. Padat. Teman-teman, ada yang kemudian dianiaya. Itu Nabi lagi. Nabi Dhannun, Nabi Yunus alaihissalam. Diusir oleh umatnya. Masuk ke perkampungan, naik ke atas kapal, di situ bahkan diundi, ternyata beliau harus dilemparkan. Ini kapal keberatan nih, zalim, ambil aja orang itu, undi, dia orangnya, lemparkan. Begitu dilempar ke dalam perut ikan paus, ya, dilempar ke lautan, ditangkap ikan paus. Oh, hebat ikan paus, dan nungguin. Tangkap, masuk. Apa yang terjadi? Gelap, sempit, sesak, capek luar biasa. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah, perhatikan baik-baik. Wadhannuni, Quran surah ke-21, ayat 87 sampai 88. Saya tuliskan. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiba fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumati. Gelap. Ya alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sebelum kisah ini dimulai, saya akan ajak Anda ke ayat sebelumnya, yaitu 84, 85, 86-nya. Khususnya 85 dan 86. Ketika di 85 Allah menyebutkan wa Ismaila. Kemudian ada Idris, ada Dzulkifli. Disebutkan mereka termasuk kalangan orang-orang yang baik. Di ayat ke-86-nya, wa adkhalnahum fi rahmatina. Mereka itu Ismail alaihissalam, Idris alaihissalam, Dzulkifli alaihissalam. Kata Allah, golongan-golongan yang kami berikan rahmat kami kepada mereka. Rahmat diberikan. Dan menariknya ketika menyelesaikan ayat 86 ini, masuk ke 87 pakai wawu. Wadhannuni, wawunya wawu ataf. Saya ajarin ilmu nahu sebentar ya. Di ilmu nahu itu begini. Kalau ada kalimat, kemudian pakai wawu. Maka hukum kalimat setelah wawu ini diikutkan pada sebelumnya. Ya, misal, saya contohkan begini. Zahaba, Kevin, wa Stephen, wa Edward. Ilal masjid. Ya, kita ganti namanya sedikit, supaya agak sedikit milenial.
Kevin, Stephen, dan Edward pergi ke masjid. Ya, mereka berangkat ke masjid Muslim. Ya, masuk Islam, kemudian sholat, berangkat ke masjid. Kevin, Stephen, Edward. Ada satu orang lagi yang belum disebutkan. Belakangan disebutkan, Wa Asep misalnya. Kenapa ketawa? Ya, sekarang kan nama-nama tertentu membuat bahkan pendekatannya agak beda. Ya, dalam bahasa Arab itu tukhalif tu'raf. Kalau kalian pengen dikenal atau pengen dapat sesuatu, ada cara yang kedua selain berbuat kreasi yang bagus, yaitu sedikit nyeleneh. Maka mulai kemudian nama dibeda-bedakan. Ya, Asep Golok, Edi Samurai gitu kan, Atta Halilintar ya dan sebagainya, itu macam-macam lah. Ya. Nah, misal Dhahaba Kevin, wa Stephen, wa Edward, wa Asep. Ya. Nah, ini ilal masjid. Disebutkan ke sini ilal masjid wa Asep. Maka Asep di sini itu sama-sama pergi ke masjid bersama 3 orang ini. Diikutkan hukumnya. Di ayat 86 wa Ismaila, kemudian ada Idris, ada Zulkifli. Di ayat 86-nya, 85 disebutkan orang-orangnya, 86-nya wa adkhalnahum fi rahmatina. Orang-orang yang kami sebutkan tadi kami berikan rahmat Allah. Kami masukkan mereka dalam rahmat kami. Rahmatina. Tiba-tiba ayat 87-nya wa dzannuni pakai wau. Wa, dan di antara mereka juga ada yang lain selain yang mereka dapatkan ini. Selain Ismail, selain Idris, selain Zulkifli alaihimussalam, yang mendapat rahmat kami, ada nabi berikutnya yang ingin kami kisahkan. Siapa itu? Dzannun. Dzannun juga mendapatkan rahmat kami. Begitu cara memahaminya. Di ayat 87 ini jangan pisahkan di ayat 86. Ada orang-orang yang pernah mendapatkan rahmat kami, ini orang-orangnya. Selain mereka ada lagi. Siapa itu? Wa dzannuni. Demikian juga dengan Dzannun, Nabi Yunus alaihissalam. Beliau pun pernah mendapatkan rahmat Allah. Kapan rahmat itu diberikan? Dalam situasi yang sangat sulit. Idzahaba mughadiba, ketika beliau kemudian merasa tidak senang dengan perlakuan kaumnya. Dizolimi, dilemparkan ke perut ikan paus, sulit luar biasa. Saya tanya pada antum, nih ya, tolong jawab dengan penuh kejujuran. Dengan jujur antum jawab. Maaf sekali, kalau antum berada di perut ikan paus, kira-kira masih ada peluang nggak oleh manusia untuk diselamatkan? Tuh. Nangis tuh kan. Karena tahu nggak mungkin. Tadi kan begitu saya sebutkan rahmat, ya. Begitu kita tanyakan, ada peluang nggak? Bayi aja tahu. Tuh. Ya. Jadi sulit mendapatkan peluangnya. Orang masuk perut ikan paus, ditelan. Siapa yang mau nolong? Manusia mengatakan mustahil, nggak usah ditolong lah, nggak ada harapan. Yang ada malah kita ikutan ke dalamnya. Paham? Tuh. Kalau gerah, kipasi. Kalau perlu air, berikan. Kalau ada permen, sampaikan. Maka teman-teman sekalian, nah, berdoalah kemudian Nabi Yunus kepada Allah. Apa doanya? Nih, perhatikan kalimatnya. Wa nada fi dzulumat. Maka dalam suasana gelap, capek, resah itu, beliau berdoa kepada Allah. Allah ilaha illa anta. Tolong minta air. Ya. Oh, ini aja nih. Nah, atau aqua, ada aqua? Baik. Tolong diberikan ke belakang, barangkali haus. Ya. Kalau bukan anaknya, ibunya yang minum. Ya. Ya, saya nggak minum nggak apa-apa, ada apa aku mati ya. Yang penting antum nyaman insya Allah. Baik. Antum ikhwan ada lagi yang mau nangis? Kalau tidak ada insya Allah kita seperti keluarga lah satu dengan yang lainnya ya. Saling bantu, kalau ada yang kesulitan kita bantu, saling tolong. Antum mau apa? Mau apa? Huh? Ya. Sudah? Mau apa? Udah duduk situ. Ya, baik. Jazakallah khair. Semoga Allah muliakan antum ya. Insyaallah. Nih. Wa nada fi dzulumat, maka beliau bermohon kepada Allah dalam suasana gelap sulit itu. Allah ilaha illa anta, catat doanya, catat. Kalau antum sedang dizalimi orang secara fisik, diancam, dimacam-macam, bahwa proyek antum diambil orang, kelihatannya zalim aja. Maka dalam suasana gelap itu Nabi Yunus bermohon kepada Allah. Gelap, sempit, capek, sulit. Allah ilaha illa anta. Dimulai dari sini. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh. Catat doanya. Dimulai dari la ilaha illa anta.
Kalau yang tadi dimulai dari Rabbana atina min ladunka rahmah. Kalau yang ini dari la ilaha illa anta. Anda bisa mulai dengan kalimat Allahumma la ilaha illa anta. Atau Rabbana la ilaha illa anta. Jadi doa. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Anda tahu apa yang terjadi? Begitu doa ini dipanjatkan, turun jawaban Allah. Apa jawabannya? Ayat 88. Fastajabna. Lihat kalimatnya. Fastajabna. Maka kami jawab dengan cepat doa Nabi Yunus itu. Pakai fa. Saya sering terangkan fa. Huruf sambung tanpa jeda. Begitu selesai berdoa, turun jawaban. Tapi Allah bukan mengatakan fa'ajabna, fastajabna. Pakai ista. Ingat pertemuan lalu? Kalau ada ista, berarti ada tuntutan. Amalkan dulu ininya, baru kami berikan jawabannya. Seakan-akan ingin dikatakan begini, amalkan dulu doanya, resapi doanya, kami kabulkan, baru dikabulkan. Kalau nggak diamalkan seperti itu, nggak akan datang jawaban. Tapi saya ingin sampaikan kalimat yang sangat indah dalam Al-Quran. Masih ingat tadi, Nabi Yunus diuji masuk ke perut ikan apa? Harusnya jawabannya begini. Jawabannya kalau bahasa normal, fastajabna. Fanajjainahu minal hut misalnya. Kami kabulkan doanya, kami keluarkan dia dari perut ikan paus. Tapi jawabannya kok bukan begitu. Kata Allah, kalau ini, ingat ya, kalau ini bahasa manusia, mustahil bisa begini. Tapi karena Al-Quran firman Allah, maka nggak ada bahasa manusia di dalamnya. Orang masuk perut ikan paus. Kalau karya manusia mengatakan, maka dikabulkan, dikeluarkan dari perut ikan paus. Karena ini firman Allah, bahasanya lain. Kata Allah, lihat kalimatnya. Fastajabna wa najjainahu minal gham. Fastajabna, kami jawab doanya. Wa najjainahu minal ghammi, maka kami selamatkan Yunus itu dari gham, bukan ikan paus tapi ghammun. Tuh. Masuknya ke perut ikan paus tapi diselamatkan dari suasananya. Yang disebutkan oleh Allah bukan pausnya tapi suasana dalam perut ikan paus itu. Ghammun, awan gelap yang menyelimuti. Ada ghamam, ada ghammun, beda. Kalau ghamamun itu awan sejuk yang menaungi. Jadi kalau panas ada awan jadi sejuk. Ya. Payung nggak ada, cuman awan tuh kita berlindung. Alhamdulillah. Dengan izin Allah di bawah awan. Lagi panas betul, ada awan, awannya nutupin kita tuh, enak banget. Kan ada bayangan di bawah kan? Teduh di dalam, itu ghamam namanya. Dulu orang Yahudi dikasih begitu, cuman kurang syukur. Buka Quran surah kedua ayat 57. Paling kiri sebelah bawah. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kaumnya Musa, kurang apa lagi saya berikan kalian? Kalian kepanasan, saya kirimkan awan. Awan tuh. Songgoku punya awan kinton. Awan kinton datang naik gini. Tapi cuman fiksi, fiktif itu. Ini bukan nyata. Keterangan Quran gak ada yang fiksi, gak ada yang fiktif, nyata. Begitu disampaikan, apa kamu nggak ingat saat kamu susah, panas, kami kirimkan awan. Haus, lapar, kami kirimkan manis-manisan. Manisan tinggal ngambil, nggak usah ngambil lagi, madu datang. Ini tinggal ngambil aja. Orang lapar kan butuh glukosa, kalau glukosanya banyak, itu cepat kenyang. Sama dengan antum saat puasa, kenapa yang dikejar teh manis duluan? Cepat kenyang. Tapi nafsunya banyak. Sebelum buka kan dari sejak sahur bahkan. Pengen bukanya pakai misalnya kolang-kaling, ya. Udah kolang-kaling jus alpukat, udah jual alpukat tambah ini tambah itu. Begitu minum teh manis, kenyang. Glukosanya tinggi, apalagi tambah kurma. Nah ini kata Allah, wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Manna wassalwa, semuanya enak-enak. Yang mau saya garis bawahi ghamam. Kalau ghamam itu awan yang menaungi dengan keteduhan. Tapi kalau ghammun, awan gelap yang mencengangkan. Nih situasinya. Kalau situasi gelap, terasa mau hujan itu, kan pernah ada suasana kayak mencekam gitu kan? Pernah kejadian juga saat kita taklim tiba-tiba gelap tuh ya. Terus seketika tuh suasananya sudah terasa. Nah itu gom namanya. Saya tanya pada antum, kalau antum mendapati situasi gelap, awan seperti itu, gelap, jujur ya, perasaan kita gelisah atau tenang? Ini baru benar. Gelisah. Ini mau hujan kayaknya, iya. Tapi kayaknya gelap ya, iya. Kayaknya ada petir ya, iya. Kayaknya ada halilintar ya. Ya halilintar itu punya si Atta atau punya yang lain ya? Bukan, ini halilintar beneran. Ya, wah. Gelisah, takut, ada getaran, ada gonjang-ganjing dan sebagainya. Itu yang disebut dengan gham. Nah, ada suasana itu didapatkan. Walaupun bukan suasananya mendung, bukan gelap bernaungan,
Ada yang masuk ke perut ikan paus, gelap suasananya. Kemudian gelisah, ini saya bisa keluar enggak nih? Ini masalah ini menghimpit nih. Ada yang enggak masuk ke perut ikan paus, tapi seakan-akan ternaungi oleh kegelapan. Punya masalah di kantor, terlilit utang piutang, masalah di rumah tangga, ada ancaman, ada yang macam-macam, ada yang sudah datang dengan kekerasan, kayaknya seperti gelap. Suasana terang tapi gelap. Jalannya jadi sempoyongan, padahal terang. Makan jadi nggak enak. Mau ngambil ayam, ya kepegang sambal. Saking nggak enak, semuanya tuh gelap kayaknya tuh, kayak gelap. Nggak enak, gak nyaman. Itulah yang disebut dengan gham. Yang paling dahsyat ayatnya tidak berhenti di situ. Kata Allah, wa kadzalika nunjil mu'minin. Kalau ada orang beriman punya persoalan serupa, walaupun tak masuk ke dalam perut ikan paus, tapi dia punya ujian-ujian yang dahsyat, sampai berada dalam kegelapan, sulit, gelap, sesak napas. Karena diuji dengan berbagai ujian-ujian yang kadang mengancam kepada dirinya, napasnya sesak, gelisah, takut. Maka amalkan amalan Nabi Yunus ini. Ketika engkau amalkan, rahmat Allah diturunkan. Disebutkan dalam Al-Quran untuk menunjukkan keistimewaan Al-Quran. Kalau nggak dikisahkan di Quran, kita nggak dapat bagian amalan doanya. Kata Quran, Anda amalkan doa itu dengan cara Nabi Yunus memohon, kami berikan rahmat Allah kepada kalian. Cuman minta doa itu, bacanya seperti Nabi Yunus minta. Bukan cuma dibaca. Ini kadang-kadang bacanya pengen nggak pengen. La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadh dhalimin. Mana ya Allah, mana buktinya? Bangun tengah malam, sholat tahajud, sepertiga malam, menjelang kepada subuh, waktu sahar, duduk istighfar. Setelah itu bermunajat dengan baik. Gantungkan dulu pada Allah, jangan pada manusia, gantungkan pada Allah dulu. Allahumma rabbana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, hamba sadar, mungkin ujian berat ini salah satunya karena sebab hamba yang jauh darimu. Atau hamba pernah bermaksiat, ya Allah. Hamba mengakui hamba ini hamba yang zalim. Tapi hamba sadar engkau Tuhan yang sangat penyayang, ya Allah. Hamba memang zalim, tapi engkau penuh rahmat yang luas. Hamba mohon ya Rabb. Ini menurut manusia mustahil bisa dihadapi. Ini menurut manusia ya Allah tidak akan ada solusinya. Tapi hamba yakin ya Allah, seperti engkau pernah memberikan janji saat engkau memberikan rahmat pada Nabi Yunus alaihissalam. Maka di kesempatan kali ini hamba mohon ya Allah, buktikan kepada mereka bahwa kuasamu melewati semua batas-batas manusia. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Begitu antum panjatkan dengan baik itu, maka turun jawaban. Wa adkhalnahum fi rahmatina. Kami akan masukkan orang-orang itu dalam rahmat kami. Begitu rahmat turun, maka turun kemudian jawaban dari Allah untuk memberikan solusi. Tiba-tiba pagi-paginya telepon berbunyi. Pak, Bapak ternyata dapat sesuatu yang belum pernah Bapak ambil. Masya Allah. Apa itu? Mangga Bapak tuh, gitu kan? Sebagian belum sempat diambil dari kebun yang ini. Sudahlah, sedekahkan saja. Mungkin orang-orang di situ membutuhkannya. Begitu disedekahkan, tiba-tiba menerima, mereka berdoa lagi, tambah doa. 1000 orang fakir berdoa kepada Allah. Begitu mereka berdoa, tiba-tiba jawabannya turun di Jakarta. Ada yang datang memberikan proyek, ada yang datang memberikan ini, memberikan itu, selesai masalah antum. Itulah kadang-kadang yang tidak kita ketahui. Anda meminta kepada Allah dengan khusyuk, maka Allah kirimkan jawaban dari sisi yang tidak Anda duga. Paham? Ini teman-teman jawabannya. Ada yang lebih dahsyat. Bagian terakhir. Jika Anda amalkan ini, maka Anda akan mendapatkan rahmat Allah di 3 alam sekaligus. Bukan cuma dunia. Dunia Anda senang. Di alam kubur Anda bahagia. Dan di akhirat Anda sampai melompat untuk melukiskan kebahagiaan yang tak didapatkan sebelumnya di 2 alam itu. Dunia dan alam kubur. Sampai Anda bahagia. Wah, dapat. Alhamdulillah. 3 alam. Apa amalannya? Itu yang kita bahas pertemuan berikutnya nanti. Insya Allah. Ya, sabar. Nanti pekan depan kita bahas. Alhamdulillah. Minimal ada yang kenal Buya Hamka. Baik. Jadi nanti kita bahas itu di pertemuan berikutnya insya Allah. Malam ini saya sampaikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita berjumpa, dan saya memberikan pesan, ayo kita bersinergi untuk menampilkan kebaikan-kebaikan di sisa hidup kita ini. Ayo berubah. Dan perubahan terbaik adalah mendekat kepada Al-Qur'an. Kata Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Quran dan mampu mengamalkannya. Untuk itu Quantum Akhyar Institute memfasilitasi
dengan mendirikan sebuah bidang khusus namanya At-Taisir Learning Center. Nanti tolong ya, kalau Anda mau terhubung dengan informasi di Quantum Akhyar, kita sudah buka Akhyar Center, terhubung ke situ. Ya, terhubung ke situ, tanyakan, di situ ada informasinya. Nah, di At-Taisir Learning Center ini ada 3 program untuk bacaan Quran, hafalan Quran, dan kelas-kelas Quran. Insya Allah seperti janji kami, kita akan bertahap. Malam ini kita akan informasikan untuk program kuat di 2 bagian. 1, untuk yang kelas-kelas Quran, ini periode pertama akan berakhir. Akan masuk ke bab pendalaman. Kalau sudah pendalaman berarti akan membuka gelombang berikutnya. Nanti silahkan teman-teman yang ingin mendaftar, masuk ke situ, kita akan teruskan kemudian kelasnya. Yang kedua, untuk kelas hafalan, malam ini insya Allah secara bertahap akan dibagikan ya mushaf At-Taisir yang mengikuti kemudian pada buku MZN yang telah dibagikan pada kesempatan sebelumnya. Nanti ada MZN, ada 3 nanti ya. Ya, ada MZN, ada mushaf At-Taisir, ada sequel MZN untuk pemantapan hafalan. Itu nanti kita akan pisahkan. Bagi Anda malam ini yang belum mendapatkan buku, nanti terhubung dengan panitia. Bagi yang sudah ada, kita akan coba bagikan secara bertahap malam ini. Ya, sebagian-sebagian. Karena sesuai dengan apa yang kita dapatkan dari cetakan, saya meminta kepada semuanya. Siap insya Allah? Kalau tidak, saya nggak akan bagikan. Walaupun ada yang keluar pengen cepat ngantri. Misalnya, saya nggak akan bagikan. Ya, saya akan minta dengan sangat. Pertama, tolong diterima per keluarga dulu. Ya, jadi kalau satu bagian sudah dapat, yang dari keluarga itu jangan ngambil dulu. Karena cetakan malam ini agak terbatas. Jumlahnya kurang lebih ada 4.000. Ya, terbatas di malam ini. Tapi jangan khawatir, pekan depan ada lagi. Nih kita nih sedang diuji oleh Allah. Ujian itu buktikan kita lulus. Jadi kalau sekarang ada pembagian, jangan berdesak-desakan. Siap? Rapi, siap? Baik, jadi 1, rapi, jangan berdesakan. Nanti saat dibagikan, dibagi 2 titik, ada ikhwan, ada akhwat. Yang mendapatkan itu terima, alhamdulillah. Yang belum dapat, siapkan untuk nanti, insya Allah akan dibagi.